Oke, hari ini tanggal 2 Februari 2023, kita akan belajar mengenai perkembangan uang digital di Indonesia. Kayak gitu. Nah, hari ini kita belajar mengenai kebutuhan pasar ya. Jadi, di ekonomi tentu pasti ada permintaan dan penawaran. Kayak gitu. Nah, pasar mau yang kayak gimana kita harus sediakan. Termasuk sesuai dengan proyek akhir kita, gimana nanti kita akan membuat suatu rancangan uang digital ya. Nah, ini kan teman-teman pasti sedikit banyak, kalau tadi Anin udah mulai survei nih tentang uang digital yang kayak gimana, kayak gitu kan. Nah, nanti kan teman-teman bikin kayak mock up. Nah, hari ini kita lihat dulu perkembangan pasar secara global di Indonesia itu kayak gimana. Jadi teman-teman nanti punya gambaran mengenai kalau bikin uang digital, kira-kira maunya kayak gimana sih Pak? Kayak gitu. Oke, sampai di sini saya ingin tanyakan dulu. Untuk teman-teman di tugas-tugas sebelumnya, ada yang ingin ditanyakan nggak? Tadi Anin udah, kalau dari Dias, ada yang ingin ditanyakan nggak, Dias? Tugas-tugas sebelum ini? Atau ada kendala? Dari teman-teman Kamila juga? Naila, Syifa, silakan jika ada yang ditanyakan, langsung interupsi saya ya. Oke. Kita hari ini akan membuka mengenai perkembangan. Jadi, silahkan teman-teman buka di section 4, menelaah transaksi sehari-hari, bagian ketiga. Nah, di sini udah terlihat ya, bahwa ada yang namanya infografis 3 besar dompet digital di Indonesia untuk transaksi retail, transportasi online, serta pengiriman makanan online. Di sini dari 3 hal tersebut, kira-kira teman-teman sudah pernah pakai yang mana? Retail, online, atau pengiriman makanan online? Saya tanya dulu dari Anin. Kamu, Anin, dari transaksi retail, online, ke pengiriman makanan online, Anin pernah pakai yang mana aja? Silahkan. Apa tadi, Pak? Kan tadi silahkan teman-teman dan Anin buka dulu di section 4, bagian ketiga. Oke, sudah? Oh iya, udah. Oke, Transaksi retail itu maksudnya apa, Pak? oke. Retail itu maksudnya jual beli. Tiga-tiganya pernah sih. Oke, berarti dari ketiganya pernah ya? Mm-mm. Oke. Kalau menurut Anin, dari ketiga itu yang paling sering digunakan yang mana? Kalau kamu paling sering pakai yang mana nih? Makanan sih paling, Pak. Oke, berarti perlu dicatat ini nanti mungkin di Anin uang digitalnya yang lebih memudahkan untuk transaksi pesan makanan kayak gitu. Gitu ya. Oke, dari Anin saya geser ke Shiva. Halo Shiva. Oke. Halo, ya. Siva, dari transaksi retail, transaksi retail itu maksudnya jual beli kayak gitu ya, belanja di all shop, kemudian transportasi online, itu berarti kayak naik Gojek, naik Grab, serta pengiriman makanan online. Siva pernah pakai ketiganya, atau salah satunya, atau salah dua? Dari ketiganya yang pernah dipakai yang mana? Tiga-tiganya atau salah satu? Open mic boleh, Siva, kalau memungkinkan. Oke, belum pernah. Berarti belum pernah naik ojek online atau pesen GoFood gitu kah? Oke, nggak apa-apa. Nanti berarti bisa bikin rancangan uang digital dari cerita saya gitu aja ya. Oke, kalau dia
Halo Dias. Halo Pak. Oke, suara saya sampai ya. Oke, Dias dari transaksi retail, transportasi online, serta kirim makanan online. Dari ketiga itu yang pernah kamu pakai yang mana? Saya belum pakai itu Pak sama sekali. Belum. Kayaknya semuanya sih. Oke, semuanya. Oke. Eh, Saya coba jelaskan deh. Transaksi retail itu berarti beli barang kayak di Shopee, kayak di Tokped. Transportasi online kayak beli, kayak kamu naik Gojek, naik Grab, Gokar, kayak ah, gitu. Pengiriman makanan online berarti kamu kayak pakai Shopee Food, GoFood, GrabFood, oh, gitu. kalau Hmm? kirim makan saya itu pernah Beli tapi makan. Hmm? eh, apa ya, GoFood Oke, GoFood pernah. Berarti ya. pernah pakai yang pengiriman makanan online. Kalau naik Gojek pernah? Naik Kalau GrabCar, naik Gojek Gokar? belum Pak saya. Gokar belum pernah? Belum. Oke, berarti belum. Kalau transaksi retail, belanja dari Shopee, Tokopedia pernah? Kalau itu sih saya ininya ke ibu saya atau apa itu. Jadi saya nggak langsung. Oke, tapi pernah pakai app-nya punya Iya ibu. saya pernah pakai. Oke, berarti yang pernah 1 dan 3 ya. Oke, nggak apa-apa. Eh, jujur, saya juga pertama kali pakai Gojek. Pertama kali. Oke, makasih Dias untuk sharingnya. Ya Pak, ya Saya Pak. pertama kali naik Gojek, pertama kali itu waktu 2017. Jadi Gojek itu udah ada dari lama ya. Sorry, 2018. Itu pertama kali saya naik Gojek. Jadi di Semarang udah ada Gojek beberapa tahun sebelumnya, tapi saya belum pernah pakai. Saya kira pakai itu karena waktu itu, kalau GrabCar sering ya, waktu itu karena siang-siang panas banget, kemudian males ke parkiran gitu. Nah, jarak dari gedung kampus utama ke parkiran itu lumayan jauh ya. Akhirnya saya pesan. Sekarang ngerasain, oh ternyata lebih enak kayak gitu. Kemudian habis itu ketagihan saya pakai GoCar, GrabCar. Hmm, ada promo waktu itu, jadi lebih asik gitu. Oke, Anin udah, Siva udah, Dias udah. Sekarang saya tanya ke Naila. Naila dari 3 transaksi, retail, transportasi online, serta pengiriman makanan online yang pernah pakai yang mana? Tiga-tiganya, Pak. Oke, tiga-tiganya. Yang paling sering yang mana? Retail sama pengiriman makanan. Oke, berarti sering belanja di marketplace sama sering beli makanan delivery ya. Oke, bagus nih. Kemudian saya Zara dulu. Zara, halo. Ya, Pak. Oke. Zah, dari dompet digital itu kan ada beberapa transaksi itu turunannya. Yang pernah kamu lakukan atau pernah kamu coba transaksi retail berarti jual beli di marketplace, transportasi online pakai Gojek, makanan online tuh kayak GoFood. Yang pernah kamu pakai yang mana? Tiga-tiganya? Tiga-tiganya. Oke. Yang paling sering sekarang yang paling dipakai? Sering? Hmm, Mostly? transaksi retail. Oke. Berarti senang belanja online ya. Sip. Nah, yang terakhir dari Mahdi. Mahdi, dari 3 transaksi, retail, online, makanan transportasi online, dan makanan online yang paling sering kamu gunakan yang mana? Atau tiga-tiga pernah pakai semua belum? Silakan. Dari transaksi retail, jual beli, beli mungkin atau jual di marketplace, transportasi online, naik Gojek, naik Gokar. Yang kedengar suaranya cuma A gitu dong. Sorry. Bisa diulang? Jadi Maksim. open mic pastiin dulu ya. Hijaunya nyala baru ngomong. Silakan. Halo. Maksim. Oke, pakai Maxim. Berarti pernah pakai transportasi online. Kalau beli beli di all shop, nah sudah pernah. Shopping. Oke, shopping all pernah. Kalau beli di GoFood, GrabFood, Shopee Food pernah? Pernah belum?
Pernah. Oke, berarti ketiganya pernah. Kalau yang paling sering digunakan, mostly sering pakai apa? Maxim. Oke, Maxim. Berarti buat ke sekolah kah? Ke sekolah atau pulang rumah. Oke, berarti PP naik Maximnya. Benar? Oke, dari sini teman-teman punya preferensi yang berbeda-beda ya. Ada yang cuma buat transportasi online-nya, ada yang transportasi online-nya nggak pernah, ada yang paling banyak di transaksi retail, ada yang paling banyak di makanan sama transaksi retail. Jadi teman-teman dari sini bisa diferensiasi atau teman-teman bedakan nanti kalau bikin uang digital itu fokusnya ke mana? Ke makanan, online, atau pengiriman di jual belanja, di transportasi online atau di makanan online kayak gitu. Kenapa beda, Pak? Nah, kita akan lihat diferensiasinya di sini. Ini adalah hasil survei dari, kita lihat di bawah ya. Oke, nggak ada. Ini adalah snapshot dari kata data di tahun 2020-2021. Di sini dari 2019 ya, yang disebarkan di 2020-2021, ada 1.800 responden dari 6 kota, di mana paling banyak waktu itu digunakan adalah OVO. Nah, yang pertanyaannya waktu itu apakah GoPay itu belum masuk? Sepertinya belum. Jadi di situ marketplace-nya masih dikuasai oleh OVO 58%. Oh, udah ada GoPay. Dan GoPay di sini 23%. Tapi sekarang berbanding terbalik ya. GoPay itu lebih besar daripada OVO kayak gitu. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada Dana, Link Aja, dan lain-lain gitu. Nah, bayangkan kalau teman-teman di masa depan punya perusahaan e-wallet yang bisa mengerus pasar OVO kayak gitu. Nah, makanya sekarang kan banyak banget uang digital ya. Dari mulai kayak ShopeePay masuk, kemudian apa lagi nih? Mungkin sekarang QRIS, jadi QRIS itu walaupun dia termasuknya lebih ke debit perbankan, tapi dia termasuk dengan e-wallet juga. Soalnya dia bisa ditransaksikan sewaktu-waktu kayak gitu. Jadi teman-teman mungkin dari marketplace ini teman-teman bisa mungkin berpikir atau cari ide mengenai mau fokus di mana, ketiga-tiganya atau salah satu kayak gitu. Kemudian data lain nih, penggunaan pembayaran digital. Nah, paling banyak itu ada dua di sini teman-teman untuk transaksi retail dan makanan online. Jadi tadi yang dilakukan oleh Naila ya, Naila sering belanja all shop, kemudian Naila sering delivery, berarti termasuk dalam lingkaran yang besar ini kayak gitu. Jadi paling banyak digunakan kayak gitu. Kemudian yang paling sedikit kita gunakan di sini adalah lain-lain yang nggak jelas, pembayaran tagihan. Nah, terus fungsinya apa, Pak? Kalau dari grafik ini, kira-kira teman-teman punya gambaran nggak? Yang mau dikembangkan apa kalau lihat dari sini? Kalau dari Anin, di sini ada market yang kecil nih, pembayaran tagihan. Sementara di pembayaran transaksi retail sama makanan udah gede. Kalau dari Anin, kira-kira ada ide bisnis nggak dari sini? Karena ini kan ekonomi KWU ya harusnya. Jadi harus ada ide usahanya. Kira-kira kalau uang digitalnya mau dikembangin ke arah mana nih? Lebih fokus gitu. Nggak tahu Pak, masih bingung. Oke, gini cara bacanya, Anin dan teman-teman. Ketika di sini transaksi retail udah gede, ya kan, di kisaran ini, kemudian di ini. Oke, kita lihat ya. Di transaksi retail itu 28%, kemudian di transportasi online 20%, dan di pengiriman makanan 20%. Jadi di tiga segmen ini sebenarnya udah gede. Tapi ada satu segmen yang masih kecil nih, pembayaran tagihan 7%. Mungkin nanti ketika Anin bikin rancangan uang digitalnya itu yang lebih mungkin banyak promo di pembayaran tagihan gitu. Atau mungkin pernah tahu fitur auto debit, Anin? Auto debit? Enggak, belum. Enggak. Jadi sistemnya kayak gini, teman-teman. Jadi teman-teman checklist, entah itu Netflix misal, Spotify, dan YouTube, kemudian bayar listrik, bayar PAM, bayar internet, itu dimasukkan dalam satu namanya billing list kayak gitu. Jadi nanti tiap bulan, misal teman-teman gajian tanggal 1,
nanti di tanggal 2 itu mereka semua otomatis langsung motong dari rekening teman-teman. Itu namanya auto debit. Nah, cara bacanya tabel ini adalah yang paling kecil ini berarti potensial marketnya yang paling besar. Jadi kalau ini cuma 7%, berarti harusnya 7%-nya bisa naik. Nah, teman-teman bisa masuk di sini. Gitu. Jadi sini Anin sudah bisa membacanya ya. Jadi potensial market yang paling kecil itu bisa dikembangkan di sini. Gitu. Gimana? Teman-teman yang lain ada pertanyaan nggak di pembayaran uang digital? Jadi pembayaran udah gemuk nih di 3 ini. Nah, masih sisa di kecil ini. Nah, ini mungkin kecil bisa digunakan. Silahkan teman-teman, ada yang ingin ditanyakan? Kalau dari Anin sudah memahami ya. Jadi yang paling kecil mungkin nanti bisa digunakan. Nah, ini contoh aja. Nanti teman-teman akan saya suruh preset habis ini. Gimana? Ada yang ingin ditanyakan dari Dias? Dari grafik ini? Dari Zahra? Jadi potensi yang paling besar adalah di market share yang paling kecil. Jadi kita bisa masuk di sini. Gitu sih. Kalau dari Anin, gimana Nin? Sudah memahami untuk Iya, pembayaran digital? Oke, jadi yang paling kecil bisa digunakan. Misal nih, Anin mau masuk di transaksi retail 28%, tapi kenyataannya sudah banyak yang bermain di sini kayak gitu. Jadi penggunaannya share-nya paling banyak. Lebih-lebih kalau kita masuk ke sini nih. Jadi bayangkan kalau zaman dulu orang itu kan pada pergi ke counter untuk beli pulsa kayak gitu. Ini termasuk pembayaran tagihan ya. Gimana kalau beli pulsanya tuh lebih enak lewat aplikasi gitu. Tapi dengan syarat ada uang di rekening. Kemudian yang kedua untuk transaksi retail. Yang transaksi retail 28% ya. Kita pecah. Aplikasi yang paling banyak digunakan itu OVO, kemudian Dana, dan Link aja. Nah, dari sini kita lihat bareng-bareng nih, teman-teman. Bahwa yang bermain itu baru sedikit. Ada 1, 2, 3, dan 4. Maka dari itu terciptalah yang namanya ShopeePay. Karena kenapa? Pemainnya baru sedikit. Jadi kalau pemainnya masuk, masih ada potensi. Gitu. Kemudian selanjutnya di transportasi online gitu. Zaman dulu itu GoPay udah pasti afiliasinya sama Gojek kayak gitu. OVO afiliasinya ada yang ingat waktu zaman itu pakai apa? Oke, Zidan pernah pakai OVO nggak Zidan? OVO, dompet digital OVO pernah pakai nggak sebelumnya? Oke, saya geser ke Javier deh. Javier, sebelum pernah pakai OVO nggak? Pernah, Pak. Oke, pernah. Kalau boleh tahu pakai OVO dari tahun berapa? Saya udah nggak pakai OVO lagi sih, Pak. Oke, berarti sekarang udah ditinggalkan ya? Oke, kalau dari Hafid, Hafid pernah pakai OVO nggak? Dulu zaman-zaman OVO Jaya itu 2018 sampai 2020 kayaknya. Habis itu tergerus sama GoPay. Silakan kayak biasa Hafid, kalau mau lu lewat chat aja. Oke, OVO belum pernah. Berarti GoPay ya yang utama ya. Oke. Jadi teman-teman, untuk transportasi online kita tahu sendiri ya. Kalau dari Grab dia pakai OVO. Jadi kalau pakai GoPay dia hanya berlaku di Gojek, nggak bisa sebaliknya. Bayangkan kalau teman-teman di sini punya uang digital yang bisa dipakai di semua transportasi online, akan sangat laris kayak gitu. Nah, itu mungkin nanti bisa dikembangkan sebagai salah satu fitur utama di mana teman-teman itu menggunakan membuat suatu uang digital yang bisa digunakan di lintas platform. Nah, pertanyaan saya ini, kalau Siva, GoPay bisa dipakai di Grab nggak, abang-abang Grab? Siva? Oke. Saya coba tanya ke Mahdi ya. Mahdi, pernah nggak
Atau tahu nggak kalau mamanya GoPay itu bisa dibayar buat bayar Grab nggak? Jadi mamanya Mahdi nih, gimana? Bisa nggak naik Grab Nggak tapi bisa, bayarnya pakai GoPay? nggak bisa. Oke, bener nggak bisa. Pakai GoPay bayar Maxim bisa nggak? Nggak bisa ya? Kalau Maxim kan tunai ya. Oke, makasih Mahdi. Nggak. Nah, oke, sip. Berarti bener tuh logikanya. Nah, dari Siva yang saya tanyakan, kalau pakai GoPay bisa nggak pakai buat bayar Grab yang ojek, bukan yang makan? Jawabannya nggak tadi kayak Mahdi. Oke, mungkin yang Siva maksud di selanjutnya nih, pengiriman makanan online. Nah, mungkin kalau Siva pakai GoPay buat beli di GoFood, itu bisa. Kayak gitu. Atau mungkin kalau Siva beli makanan secara delivery lewat mas-masnya yang jual langsung, bayar pakai GoPay bisa gitu. Tapi namanya kalau lintas platform, itu belum bisa Siva. Nah, teman-teman kita buka di sini di pengiriman makanan online, dikuasai oleh dua, OVO dan GoPay. Ketika marketnya ini segede ini ya teman-teman, jadi ada dua nih, GoPay sama OVO. Nah, tentunya akan lebih baik kalau ada pemain lagi yang masuk. Jadi mungkin nanti di fitur uang digital teman-teman bisa digunakan untuk delivery makanan, kayak gitu. Kemudian selanjutnya transaksi e-commerce atau jual beli di marketplace. Nah, di sini selain GoPay, OVO, ada pemain baru namanya Dana, kayak gitu. Dari sini juga lihat ya, yang main cuma baru 3, kayak gitu. Itu adalah tahun-tahun sebelum Shopee masuk. Mungkin Shopee waktu itu di tahun 2019 pakai data ini untuk pengembangan uang digital atau dompet digitalnya, kayak gitu. Kemudian yang terakhir pembayaran tagihan yang tadi saya sebutkan di sini ya, pembayaran tagihan ini. Nah, untuk pembayaran tagihan sendiri pun link udah masuk nih. Kalau teman-teman tahu sekarang kalau isi bensin harus pakai link aja nggak? Kalau dari Javier, di tempatmu sekarang kalau beli bensin, My Pertamina udah wajib nggak? Atau udah? Gimana Pak? Oke. Kalau di tempat Javier beli bensin, pernah ada nggak sosialisasi pakai My Pertamina? Enggak Pak. Oke, berarti nggak ya? Oke. Kalau di tempatnya Hafid, kalau beli bensin pernah ada nggak harus pakai My Pertamina? Mungkin bisa klik di kolom chat ya. Pernah nggak gitu? Nah, pernah saya waktu jalan-jalan ke Jawa Timur ya. Kalau di Jakarta, di Depok mah nggak pernah ya. Di Semarang juga nggak ada. Kalau di Jawa Timur itu orang-orang wajib punya My Pertamina. Kemudian nanti akan dicatat plat nomornya, kemudian My Pertamina di-scan. Jadi dia beli bensin berapa liter tuh kelihatan. Nah, di My Pertamina itu di tahun 2022 kemarin itu di pertengahan di bulan Agustus itu dia cuma bisa dibayar pakai link aja. Jadi dia nggak bisa dibayar pakai OVO, Dana atau GoPay. Nah, setelah itu ada perkembangan lagi mereka bisa pakai GoPay. Nah, dari sini teman-teman tahu bahwa pembayaran tagihan itu ternyata aplikasi yang digunakan itu pemainnya baru sedikit. Ya, dari grafis ini teman-teman bisa melihat bahwa pengembangan uang digital itu harus memperhatikan beberapa faktor. Satu, pembayarannya. Mudah nggak? Kalau nggak mudah, berarti harus dibikin mudah. Nah, di sini kita lihat indikatornya. Orang-orang suka pakai apa sih? Yang pertama, buat transaksi retail. Berarti kalau teman-teman nanti bikin uang digital, pastikan harus bisa digunakan untuk pembayaran di marketplace. Yang kedua, untuk transportasi online. Berarti adakah jaringannya ke transportasi online? Misal nih, kayak berangan-angan, wah, saya mau bikin yang fokusnya ke makanan aja kayak gitu. Misal nih kayak Aninpay. Aninpay cuma fokus makanan kayak gitu. Karena saya punya kewirausahaan makanan. Jadi di situ beli di tempat saya pakai Aninpay akan dapat potongan kayak gitu. Misalnya kayak gitu. Kemudian teman-teman juga lihat lagi ketika fokus ke salah satu aspek, jadi perhatikan pembayarannya itu mau model kayak gimana. Apakah dia itu sistemnya
bisa digunakan dengan potongan atau tanpa potongan. Kemudian untuk top up-nya mau seperti apa, gitu teman-teman. Nah, hari ini penjelasan dari saya nggak terlalu banyak, jadi teman-teman ini habis ini silahkan praktek. Silahkan teman-teman buka di section 4, bagian keempat. Di sini ada yang pakai tab, kalau ada yang pakai tab, saya akan bukakan, sorry. Saya akan bukakan dari kolom chat aja. Biasanya kalau teman-teman sedikit harus pakai chat sih. Nah, silahkan teman-teman di sini buka di section 4, bagian 4 ya. Kalau dibuka sih gambarnya akan sama kayak gini. Nah, teman-teman di sini harus mengisi mengenai satu, nama dan home base. Yang kedua adalah artikel pilihanmu. Nah, saya jelaskan dulu. Kemudian penjelasan singkat mengenai artikel tersebut, kemudian bentuk uang digital yang kamu inginkan dan kelebihan uang digitalmu. Artikelnya kayak apa, Pak? Silahkan teman-teman buka Chrome ataupun Google-nya, ataupun pakai aplikasi pencariannya, apa aja, silahkan ya. Kemudian, teman-teman misal nih, sebagai contoh, di sini tren uang digital 2023, misal nih. Oke. Kalau uang digital keluar kripto, teman-teman bisa ganti dengan dompet digital. Nah, di sini ada salah satu artikel dari Kompas. Misal nih, pakar memprediksikan bahwa tahun depan akan ada inovasi kayak gitu. Kemudian di sini juga dituliskan karena saving akan tergerus slower. Kenapa? Jadi ke depan mungkin akan ada yang namanya semacam kayak apa ya? Perkiraan akan ada resesi kayak gitu ya. Nah, jadi mungkin nanti dari sini teman-teman bisa gunakan artikelnya yang tadi, berarti dari artikel nanti. Misal nih, yang pertama nama Bayu, kemudian home base Sawangan. Artikel pilihanmu, berarti dari artikel ini teman-teman silahkan copy. Kayak gini. Nah, pakar menjelaskan mengenai apa ya, perkiraan perkembangan uang digital di 2023, bla 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 bla. Dari situ teman-teman bisa lihat, tadi kan dituliskan bahwa harus ada saving gitu, uang digital yang memiliki kerjasama dengan perbankan. Misal nih, fitur utamanya itu satu. Kemudian fitur yang kedua, uang digital yang memiliki kerjasama dengan, uang digital yang memiliki, mungkin bukan kerjasama sama pinjol ya, fitur pinjaman. Jadi teman-teman bisa apa ya, prediksikan kira-kira plusnya di mana kayak gitu. Saat ini kan belum ada tuh uang digital yang afiliasi sama perbankan. Misal nih, walaupun udah ada kayak ShopeePay ya, teman-teman bikin kayak gitu. Nah, ada nggak uang digital juga yang punya fitur pinjaman? Nah, silahkan teman-teman transaksikan itu. Oke, ini lebih masuk ke kayak gitu ya. Nah, kelebihannya bisa, misal nih, bisa terafiliasi dengan perbankan. Dalam bentuk simpan dan pinjam
Karena ini tadi kan ada ya bentuk uang digital kayak gimana. Kemudian yang kedua, di bawah 18 tahun bisa aktivasi dengan bantuan orang tua. Misal seperti itu. Jadi teman-teman silahkan yang pertama cari dulu artikelnya tentang tren uang digital atau perkembangan uang digital. Dari situ teman-teman bisa prediksikan kira-kira mau bikin uang digital yang kayak gimana. Gitu. Jadi hari ini kita punya gambaran mengenai uang digitalmu. Gitu ya teman-teman? Ada yang ingin ditanyakan? Oke, saya ketik di paling bawah sendiri ternyata. Silahkan dari teman-teman, ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak, silahkan bisa mulai dicoba. Saya yang paling atas deh. Jadi yang pertama-tama silahkan. Oke, gini Siva. Siva cari dulu artikelnya yang pertama, kemudian dari artikel itu penjelasannya apa tuh? Kemudian bentuk uang digital kayak gimana? Kayak GoPay benar. Nah, jadi dari sini kayak gimana? Jadi dari artikel itu kira-kira ide apa yang didapatkan? Gitu. Oke, dari teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan? Dari Anin? Oke, Anin Lee? Oke, dari Anin? Belum ada, Pak. Belum ada. Dari Dias? Sudah paham ya konsepnya? Jadi dari artikel itu kira-kira perkembangannya mau kemana gitu. Yes. Oke, teman-teman silahkan dibikin dulu. Saya berikan contohnya yang lebih bagus gitu ya. Selamat mencoba teman-teman dan selamat mencari ide mengenai uang digital yang mau dibikin kayak apa. Oke teman-teman, step pertama teman-teman cari dulu artikelnya. Artikelnya digunakan sebagai sumber atau ide. Jadi referensinya dari artikel gitu. Artikelnya boleh lebih dari satu gitu. Untuk Mahdi atau mungkin Bu Arina, ada yang ingin ditanyakan Bu? Jadi dari artikel kemudian di breakdown, dipreteli, ada nggak ide atau gagasan bentuk uang digital mau kayak gimana gitu. Jadi teman-teman yang kemarin sempat bingung tuh pasti uang digital tuh idenya kayak gimana ya Pak? Nah, idenya dari artikel gitu. Gimana Bu Arina? Kalau Ada dari yang... saya tidak ada, Pak. Oke. Jadi siswa-siswanya mungkin Bu, apakah ada yang bingung? Jadi kenapa saya hari ini minta teman-teman untuk cari artikel, kemudian dari artikel nanti dikembangkan untuk ide uang digital? Karena ini udah di periode 3, dan desain kayak gitu kan mesti nggak gampang ya. Jadi teman-teman bisa siap-siap untuk desain, kemudian dari desain itu pasti kan butuh yang namanya ide. Paling nggak dari artikel yang teman-teman cari itu sudah dapat ide. Dari fitur, dari kelebihan. Nah,
Di poin ini terdapat ya namanya segmen yang akan dituju, penjelasan dari fitur. Nah, penjelasan dari fitur dan segmen tadi seperti yang terpampang ya dalam infografis sebelumnya. Jadi sebentar, saya bandingkan ya. Set by set biar teman-teman bisa memahami nih. Oke, di sini ada penjelasan segmen. Nah, dari segmen ini bisa terlihat ya, kondisinya mungkin nggak terlalu jelas, tapi paling enggak segmentasinya dari penggunaannya ke apa aja. Yang pertama dari pembayaran, retail, transportasi online, makanan online, e-commerce, dan pembayaran tagihan. Jadi segmennya, segmen pembayaran apa kayak gitu. Kemudian alasan. Kenapa sih mamanya kayak tadi yang saya contohkan, Aninpay mau fokus ke bisnis makanan aja. Jadi nanti mungkin dari logonya Aninpay kemudian ada logo makanan atau gambar makanan gitu. Karena memang fokusnya mau ke pembayaran makanan aja gitu. Kemudian fitur dari uang digital Aninpay itu kayak apa? Apakah dari tiap rupiah yang dikeluarkan itu akan nanti dapat poin? Poinnya nanti dalam bentuk apa? Nah, itu bisa digunakan di sini. Jadi paling nggak dari artikel ini akan ada ide buat. Jadi nggak terlalu abstrak gitu sih. Oke teman-teman silahkan diisi sampai 11 lebih 50. Nanti kita akan cek lagi kira-kira sejauh apa teman-teman udah isi. Itu ya. Oke, untuk Zidan, Naila ada kendala. Jadi yang pertama cari artikelnya dulu, Hafid juga sama cari artikelnya dulu. Dari artikel nanti kira-kira ada ide nggak? Uang digitalnya mau penjelasannya kayak gimana gitu. Dari bentuk kemudian kelebihannya. Jadi nanti dari artikel ini teman-teman bisa digunakan untuk membuat tugas akhir semesternya. Jadi ada idenya dari sini. Dari Zidan bisa ya buka Google Form-nya. Google Doc, sorry. Oke, silakan teman-teman dilengkapi dulu ya.
Oke teman-teman, kalau ada kendala atau bingung ngulas artikelnya, boleh sampaikan di kolom chat. Nanti kita review bareng-bareng. Kira-kira kelebihan atau ide dari artikel itu apa gitu ya. Oke teman-teman, saya coba carikan artikel yang lain ya. Mungkin teman-teman di sini bisa buat ide tambahan gitu. Oke teman-teman, saya nemu data menarik nih. Jadi nggak melulu masalah artikel ya. Mungkin ini bisa ditambahkan kalau teman-teman mau. Saya mencari di Google dengan kata kunci dompet digital yang diinginkan milenial. Gitu. Nah, di sini kita lihat ya. Seperti yang tadi saya bilang. Terhubung dengan tabungan, satu. Yang kedua, pembayaran dengan cicilan. Yang ketiga, transfer ke rekening bank. Nah, ini juga terdapat dengan yang tadi saya bilang, padahal saya belum buka ya. Nah, gitu. Jadi ketika teman-teman punya lebih dari satu, bisa ditambahkan misal artikel kayak ini gitu. Jadi kira-kira apa yang terlintas dalam pikiran teman-teman, coba search di Google, kemudian teman-teman bisa masukkan di sini. Jadi dompet digital kayak gimana sih yang Gensi pengen gitu. Nah di sini ada survei gitu. Jadi nggak melulu artikel, hasil survei pun juga bisa. Gitu. Jadi kita di sini latihan riset sederhana untuk mengetahui pasar tuh pengen kayak apa sih. Nah, ada yang ingin ditanyakan nggak? Jadi pertanyaannya adalah apa yang dipinginkan, bentuk kayak gimana gitu. Misal nih, desain uang digital yang diinginkan milenial. Nah, dari BI pun juga ada. Jadi teman-teman jika bingung silakan untuk melakukan riset artikel kayak saya kayak gini. Jadi nanti teman-teman bisa mengisi project akhirnya itu lebih menarik. Jadi desainnya nanti ada, kemudian segmennya jelas, fitur-fiturnya juga jelas kayak gitu. Oke. Gitu teman-teman. Jadi sekilas apapun yang teman-teman pikirkan silakan untuk dilakukan kayak riset awal. Oke, karena masih banyak yang riset, kita sampai jam 12 untuk ini ya. Nanti di jam 12 sisanya kita akan review ide-ide teman-teman kayak gitu. Kalau untuk Siva, nah, kalau Bu Arina sekarang ada di kelas sama Siva ya? Iya, Pak. Oke.
Mungkin referensi artikelnya bisa ditambah, Bu, jika nanti kurang kayak gitu. Jadi Siva bisa ada idenya tambahan kayak gitu. Jadi yang saya lihat di sini mungkin lebih ke general umumnya aja gitu. Kalau jaminan saldo kembali, nah itu mungkin fitur kelebihan dari GoPay ya, belum original gitu. Jadi bisa dicari-cari di artikel. Mungkin ditambahkan gitu. Saya coba carikan artikel untuk teman-teman ya, barangkali bisa menjadi. Oke teman-teman, dari artikel ketiga mungkin idenya kayak gini. Ketika range-nya 18 sampai 24 tahun berarti teman-teman harus lihat yang ngetrend di usia 18 sampai 24 apa sih? Mungkin dompet digital memiliki fitur posting transaksi di Instagram. Nah, ini bukan ria atau pamer nota ya. Mungkin contoh kalau Naila lagi jalan-jalan nih ke mall kayak gitu, beli es krimnya lucu kayak gitu. Kemudian bayar pakai Naila Pay ya, itu umpamanya contoh nama uang digitalnya Naila. Nah, ketika bayar nanti otomatis akan ada notifikasi, misal kayak posting ini di medsos kamu gitu. Jadi nanti mungkin Naila akan posting yang pertama dari makanan atau mungkin dari outlet posting tuh langsung masuk ke feed Instagram atau di Reels Instagram atau di Story Instagram. Nah, kayak gini kelebihannya apa sih? Bisa mempromosikan UMKM atau usaha. Gitu. Itu kan salah satu fitur juga tuh. Nah, ini contoh ya. Jadi teman-teman cari artikel lebih dari satu boleh 1, 2, 3, 4. Jadi di sini akan ada namanya rancangan uang digital. Gitu teman-teman.
Jadi kalau teman-teman ada yang bingung, mungkin bisa buka di paling atas tuh contoh. Kira-kira kalau dari Bu Arina pengen uang digital kayak gimana, Bu? Kalau terhubung sama pinjaman itu kira-kira butuh nggak sih, Bu? Atau ke tabungan aja dengan tanpa pinjaman? Biar nggak pinjem-pinjem. Gimana, Bu? Yang terhubung sama tabungan mungkin, Pak. Oke, jadi nanti sewaktu-waktu kalau mamanya itu tinggal geser aja ya. Nah, mungkin teman-teman, karena ide barusan ngobrol sama Bu Arina, mungkin bisa yang namanya dompet digital itu yang fiturnya swipe kayak gitu ya. Dalam artian geser uang dari tabungan ke dompet digital hanya dengan swipe. Misal kamu pengen top up nih 50.000. Di aplikasimu kamu tinggal geser swipe. Swipe kemudian ketik nominalnya berapa. And then masukkan PIN. Udah top up otomatis kayak gitu. Nah, itu juga bisa. Jadi teman-teman eksplor aja kreativitas teman-teman atau ide. Yang nggak punya mungkin bisa buka-buka dulu kayak ShopeePay, kayak GoPay. Di situ ada kelebihan apa sih? Mungkin bisa di ATM, amati, tiru, modifikasi. Jadi nggak serta-merta harus ide yang baru. Oke teman-teman, masih sisa waktu 3 menit. Kita jam 12 tank akan review satu persatu. Dimulai dari artikel saya dulu ya. Oke, mungkin Hafid kalau butuh ide yang lebih banyak, bisa cari artikel lain yang lebih banyak juga boleh tuh. Oke teman-teman, udah jam 12 tank. Ayo kita review. Nah, mungkin teman-teman yang masih bingung cari contoh kayak gimana, sebenarnya form diskusi ini dimudahkan ya, biar teman-teman nanti kalau bikin bisa idenya dari sini. Misal nih, teman-teman habis ini pengen nyimpen ini, silakan ketik di sini file ya, kemudian download kayak gitu. PDF, dokumen bisa. Jadi nanti teman-teman kalau pas bikin project akhirnya ini dapat idenya dari sini. Jadi ini buat kita bareng-bareng ya, salahnya.
Kalau Bu Arina bisa buka file ini nggak Bu? Dari LMS-nya Bu? Bisa. Oke, ada file di download bisa nggak? File downloadnya bisa nggak? Bisa sepertinya. Sebentar, saya coba dulu. Coba cek dulu. Jadi nanti teman-teman bisa save ya hasil diskusi kita hari ini. Misal nih, nanti kalau pas bikin project yang ini bingung, mau bentuknya kayak gimana, kemudian nggak ada ide Pak, saya nggak ada ide gitu. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat dari sini file, kemudian download, bisa PDF, bisa doc. Jadi teman-teman bisa simpan. Gimana Bu Arina? Bisa di-save, di-download? Bisa, Pak. Oke, bisa. Jadi teman-teman bisa dapat ide dari diskusi kita gitu. Nah, terus pasti ada pertanyaan nih kayak gini. Pak, berarti ide saya nggak orisinal dong, Pak. Tenang aja teman-teman. Teman-teman ibaratnya di sini berbagi sharing ide 30 poinnya. Tapi kan desain dan logo teman-teman bikin sendiri, jadi nggak akan sama. Gitu. Jadi di sini kita kerjasama untuk saling memudahkan. Untuk eksekusinya teman-teman nanti individu atau secara personal, gitu nggak bareng-bareng. Jadi kalau teman-teman nanti bingung idenya dari mana, silahkan ini di download, gitu ya. Oke, saya mulai untuk review uang digital kita, gambaran uang digital. Kalau dari saya nih contoh. Tadi saya cari 1, 2, dan 3 artikel. Nanti teman-teman bisa cari lebih dari ini kalau mau. Nah, di artikel pertama, pakar menjelaskan mengenai perkiraan perkembangan uang digital di 2023. Dari penjelasan pakar tadi ternyata disebutkan bahwa uang digital itu berkembang akan seperti apa. Contoh, mereka pengen yang ada fitur savingnya. Kemudian yang 2, saya buka lagi, kira-kira milenial tuh pengen kayak apa sih? Gen Z pengen yang kayak apa sih? Ternyata Gen Z pengen yang itu bisa connect ke tabungan dan itu bisa connect dengan pinjol atau pinjaman online. Nah, mungkin nanti di fitur kita tambahkan. Nah, yang ketiga, penggunaan uang digital 87% dan usianya ternyata ada di rentang 18 sampai 24 tahun gitu. Ini saya tambahkan ya. Telah mencapai 87%. Saya cut. Saya ke paste. Oke. Kayak gitu. Nah, kemudian bentuk uang digital mau kayak gimana sih? Saya pengennya karena Gen Z, saya maunya bentuk aplikasi. Kemudian saya juga mau bentuknya bisa di tab. Berarti saya akan keluarkan 2 macam. Yang pertama aplikasi dan kartu ber-NFC. Berarti nanti teman-teman bisa bikin mockup-nya 2. Satu mockup aplikasi, yang kedua mockup kartu NFC-nya kayak gitu. Itu ya. Nanti teman-teman bisa kembangkan dari situ. Kemudian kelebihan uang digitalmu. Nah, kelebihan nanti teman-teman bisa ambil dari artikel tadi. Contoh, uang digital saya, misal nih, Bayu Pay. Ini. BuySpay dapat melakukan. Nah, umpamanya uang digital namanya BuySpay nih. BuySpay nanti ke depannya bisa apa sih? 1, terafiliasi sama tabungan sama pinjol. Yang kedua, usia di bawah 18 tahun. Ini saya koreksi ya. Usia di bawah 18 tahun bisa diaktifasi dengan bantuan orang tua. Misal, kayak kemarin teman-teman lihat Blue bisa aktifasi lewat video call. Nah, nanti video call-nya sama orang tua, mastiin kalau itu benar-benar mau bikin tabungan dan diawasi sama orang tua. Yang ketiga, dompet digitalnya nanti BuySpay itu punya afiliasi fitur posting di Instagram. Jadi kalau mau bayar, nanti ada pengingat tuh. Apakah kamu mau posting di sosmedmu, foto, posting. Dan bisa pilih di Reels, di Story, atau di Feed. Yang keempat,
fiturnya mempromosikan UMKM usaha. Itu adalah bagian dari yang ketiga tadi. Itu teman-teman. Mungkin kayak gini ya. Nah, bayangkan nanti kalau teman-teman kerja di bagian pengembangan kayak gitu, suatu saat mungkin ide-ide kayak gini bisa teman-teman tiru ketika teman-teman udah sampai di dunia kerja. Gitu. Itu penjelasan dari saya nih, teman-teman nanti kalau mau contoh dan teman-teman kalau mau download bisa nanti sebagai ide. Saya lanjut ke Siva. Nah, ini review satu persatu ya. Kalau dari Siva, artikelnya Gojek. Kita buka bareng-bareng ya. Oke, di sini ada penjelasan GoPay secara sederhana. Tidak apa-apa. Oke, di sini kita lihat nih, Siva. Kalau di GoPay itu ada yang namanya Bank Jago. Berarti dia terafiliasi sama bank. Yang kedua, GoClub. Berarti dia di sini ada fitur reward. Berarti ini member loyalty. Nah, itu nanti dari member loyalty atau loyalitas pelanggan nanti bisa ditukarkan sama poin. Nah, ini bagus nih, Go investasi. Bisa investasi juga, bisa belanja GoMart dan GoPayFit. Kita lihat GoPayFit apa, Mas? Saya baru tahu nih. Oke, jadi mereka bisa beri like dan feed atau komen pada setiap transfer momen GoPay. Jadi kalau transfer bisa dikasih komen. Jadi kayak kita ya, bikin tugas bisa di komen. Nah, mungkin itu bisa ditambahkan di sini sih, Pak. Fitur-fitur tadi ini. Kayak gitu. Nah, ini ada ide-ide dari artikel. Kemudian dari Anin Identitas ya. Coba buka. 71% milenial dan Gen Z pakai dompet digital karena promo. Nah, mungkin idenya dari Anin nanti promonya besar-besaran, tapi yang masuk akal gitu. Dalam artian masih bisa profit nggak sih dompet digitalnya kalau promo? Sebanyak 71 milenial Gen Z termotivasi pakai dompet digital karena promo. Nah, yang ditakutin kalau promonya udah nggak ada, Gen Z-nya pada kabur. Contoh di mana? Contoh ada di Genius. Yang pakai Genius makin hari makin kurang karena promonya udah nggak ada. Dan jangan sampai kayak gitu terjadi ya. Oke. Di sini ada nih intervalnya. Jadi di sini paling nggak Anin udah bisa namanya survei dari artikel. GoPay paling banyak dipakai. Berarti nanti bisa kita lihat kira-kira dari GoPay itu yang paling dilirik apa sih? Nanti bisa ATM, amati, tiru, modifikasi. Ipsos 500. Margin of error 2%. Oke. Suruh download artikelnya. Menarik ya. Jadi dari situ kita bisa lihat bahwa yang pakai itu kebanyakan ngincer promo. Bagus nih penjelasannya, udah lengkap. Jadi ini kayak SOP-nya ya. Berarti nanti di uang digitalnya nanti akan ada fitur. Kasih aja logo. Oke. Bisa tanpa internet. Nah, bener tuh, Nin. Jadi mungkin teman-teman di sini ada yang pernah tahu Samsung Pay nggak? Samsung Pay. Jadi teman-teman yang punya HP Samsung yang ada NFC-nya, mungkin pernah tahu kayak gini. Jadi Samsung Pay itu ada fitur NFC. Kalau saya pernah nonton di drama Korea tuh. Jadi ketika pakai di NFC, di edisi nanti ini akan ditulis nominal habis berapa, misal habis 100.000. Dan teman-teman di sini cukup ketuk atau tempelkan, kemudian nanti akan ada notifikasi misal nih, bayar 100.000 iya atau tidak? Iya gitu. Nah, kita tahu sendiri kemarin kelebihan dari NFC itu apa? Dia tersimpan di chip, jadi nggak perlu internet.
Mungkin ternyata nanti dibutuhkan untuk update info saldo itu aja sih. Jadi mungkin itu fitur yang bagus ya, Anin ya. Oke, anak SMP. Berarti rentan usianya SMP ya. Berarti nanti bisa comot diri saya nih, Nin. Aktivasinya bisa bareng orang tua. Itu nih. Oke, dari Anin kita lanjut ke Hafid. Oke, ketika bahasa Inggris ya. Oke, jadi sama kayak punya Anin tadi ya. Dari HP nanti fitur NFC-nya bisa dimasukin ke sini. Gitu. Oke, IC card resolution. Making it more convenient, straightforward, and easy to use. However, oke, pada dasarnya ini sama kayak Samsung Pay tadi. Jadi dari tapping ya, nah bisa di tap untuk pembayaran. Kalau teman-teman yang pernah di KRL pernah nggak pakai fitur yang ada di GoPay, di Gojek namanya GoTransit. Jadi teman-teman itu nggak perlu bingung-bingung. Saya coba tunjukkan ke teman-teman. Beli yang namanya kartu apa sih? Kartu multi trip atau mungkin top up e-money. Cukup pakai Gojek, kemudian teman-teman bisa pilih GoTransit. Oke, GoTransit yang kayak gini. Jadi nanti teman-teman bisa pilih kereta, beli tiket KRL, nanti bisa ada tujuannya, mau kemana sama kemana aja. Kayak gitu teman-teman. Jadi ini idenya bagus. Ya, mungkin nanti bisa diaplikasikan ya ke idenya. Berarti nanti bikin mock-up-nya yang di HP. Kayak mana? Bener ya? Nah, bener. Pakai link aja. Nah, ini juga sama Hafid yang di GoPay itu naik Transjakarta bisa, naik KRL bisa. Pakai scan barcode. Tapi mirip-mirip money. Sangat mirip. Seperti oke. Uang digital atau elektronik biasa untuk bayar. Oke, mudah top up. Ini fiturnya mungkin nih nggak semua bisa pakai NFC soalnya. Saya bold ya. Oke, kelebihannya oke lebih baik dari kartu elektronik, lebih aman karena tidak terselip. Nah, benar. Dibandingkan link aja ini bisa di tap NFC. Oke, jadi HP NFC bisa dipakai. Itu ya. Kemudian dari Javier, linknya mengenai coba buka. Oke, still loading. Oke, dompet digital. Oke. Mana ya? Fintech, financial technology. Oke, dana aja, year on year-nya tinggi ya, 160%. Oke, dari sini yang saya baca sekilas penggunaannya itu naiknya lebih dari 100% pada beberapa aplikasi. Nah, mungkin dari situ Javier bisa tuliskan menguat. Nah, dari situ butuh artikel kedua ketiga untuk tambahkan fitur gitu ya. Verifikasi nggak rumit, biaya admin nggak mahal, memiliki keamanan kuat, promo cashback. Oke. Poin. Oke, berarti poin kayak member ya. Sistem member. Oke, praktis. Top up-nya banyak promo, ada pay later. Nah, bisa cicil ya. Itu top up voucher gaming. Nah, uang digital belum ada yang khusus buat gaming tuh, Javier. Mungkin bisa digunakan. Jadi Javier nanti bikin uang digital yang fokus ke arah gaming. Itu mungkin kalau top up pakai itu nanti bisa dapat skin apa gitu. Kemudian dari Naila. Oke, ini belum di. Kembali membuka artikelnya.
Oke, menjelaskan tentang dompet digital digunakan populer. Bisa transfer apa aja, bisa bayar parkir. Nah, GoPay itu bisa bayar parkir loh. Jadi kalau umpamanya kita keluar parkiran, kalau yang udah sama yang parkir warna kuning itu namanya apa ya? Jadi nanti tiketnya nanti kita scan pakai GoPay aja gitu. Jadi fitur GoPay kita scan, kita bayar. Nanti ketika sampai di outlet parkir, tinggal karcisnya dikasihkan, kita nggak perlu lagi bayar-bayar. Saya baru tahu tuh kemarin. Oke, parkir, dikasih dan kartu, menabung investasi, fitur keuangan. Oke, dia masih riset, Zidan masih riset. Mahdi, saya coba intip dulu ya. Sekilas. Oke, di sini jelasin ya dari masing-masing dompet. Oke, tadi udah bagus, Nela. Dia Zidan masih ngisi Mahdi. Oke, hampir sama kayak punya Nela tadi ya. Dompet digital yang paling ramai apa gitu. Sembari loading, saya buka bahwa tidak sulit verifikasi, keamanan tinggi, bisa digunakan transfer, bla bla bla. Banyak promo cashback. Kelebihannya mudah praktis, program menguntungkan, terhindar dari risiko pencurian. Nah, mungkin di sini bisa dijual nih. Itu cashback. Oke, yang terakhir Mahdi di sini. Tapi sama kayak punya Naila tadi ya, hampir sama dari fitur-fitur. Oke. Nah, Isaku ini yang sering teman-teman pakai di Indomaret ya. Oke, teman-teman secara keseluruhan udah bagus, teman-teman bisa review. Paling bagus, semua bagus, tapi ada beberapa yang saya tebalkan itu nanti teman-teman kalau mau download bisa digunakan sebagai ide. Misal kayak punya Hafid, tadi ada fitur yang bagus, kartunya dalam satu HP, atau mungkin di Javier sistem member, atau mungkin yang punya Mahdi tadi, fitur keamanannya lebih diutamakan. Gitu. Jadi ada plus dan minusnya. Oke, karena udah overtime 3 menit, Mas Kol, ada yang ingin ditanyakan teman-teman mengenai pembelajaran hari ini? Jadi teman-teman hari ini udah punya gambaran mengenai uang digital mau bentuknya kayak gimana. Jadi bisa di-download. Anin, silakan. Pak, kita nanti kayak ada training buat cara bikin mockup nggak? Oke, kalau cara bikin mockup mungkin nanti akan saya berikan kayak video mockup. Sebenarnya mockupnya ya simpel-simpel aja, tapi nanti saya akan berikan video mengenai tutorial cara bikin mockup. Atau mungkin nanti kita bikin bareng mockupnya, oke gimana? Nanti kita diskusikan di pertemuan selanjutnya. Kira-kira mau video atau kita bikin mockup bareng-bareng gitu. Kalau menurut Anda lebih mana? Tanya sekarang. Bikin bareng-bareng. Jadi teman-teman nanti kita ada satu kelas pertemuan khusus tuh. Kita buka mana nih? Kira-kira Canva atau mungkin kira-kira Corel atau mungkin apa kayak gitu. Nanti teman-teman kita bikin bareng biar habis itu pas UAS kita nggak terlalu keteteran. Gitu aja ya. Besok kita polling ya kalau udah rame ya. Gimana nih? Oke, sip. Jadi soalnya udah dikit, besok kita polling kalau pas kelasnya rame ada teman-teman cerdik juga. Diingatkan ya, Cendekia itu mulai join besok Senin. Berarti besok Senin kalau Anin pas masuk diingatkan, Pak, Senin polling Pak, kita mau latihannya lewat mana? Kita cuma lihat video aja atau latihan bareng-bareng. Oke, yang lainnya ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita akhiri pertemuan hari ini teman-teman. Kita udah overtime 5 menit. Selamat mengerjakan, melanjutkan yang tadi. Download jika perlu. Dan jangan lupa bertanya jika bingung. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Sampai jumpa besok ya. Saya ya teman-teman. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih.